Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya sama-sama dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Ayatnya ayat 32 Bapak Ibu. Tapi saya akan highlight 32 bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir. Daniel pasal 11 ayat 32. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca, tapi saya akan highlight kalimat yang terakhir saja. Alkitab bilang, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Itu ada penjelasannya secara khusus, lain kali kita akan membahasnya. Tetapi kalimat berikutnya Alkitab bilang, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau sudah baca baik-baik, ada pembandingan di dalam ayat 32. Yang satu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang fasik. Tapi yang kedua ditujukan kepada saudara dan saya, umat yang harusnya ditemukan mengenal Allah. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata mengenal, Bapak Ibu. Kalau sampai saudara dan saya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, maka saudara dan saya tidak mungkin akan ditemukan kuat bahkan bertindak. Kita harus mengambil keputusan hari ini di waktu-waktu yang terakhir ini untuk memang menjadikan pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kata mengenal di situ kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada, Bapak Ibu, Y-A-D-A, mengenal. Apakah yada atau mengenal? Alkitab bilang ini, mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya. Karena satu, kita mengamati. Karena dua, kita memahami apa yang kita pelajari. Ulang. Mengetahui Tuhan yang sebenar-benarnya karena kita mengamati dan juga karena kita memahami akibat memang kita belajar. Jadi sejak zaman perjanjian lama orang percaya memang diajar untuk begini. Kamu harus mengetahui Tuhan bukan cuman dari jauh. Kamu harus mengenal Tuhan bukan cuman dari kata orang. Kamu harus mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Supaya saudara dan saya dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ini yang Alkitab bilang, orang memang harus belajar. Karena tanpa pembelajaran, orang tidak akan bisa memahami siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Dalam proses belajar, orang akan mengamati tentang Tuhan. Sampai pada akhirnya, saudara dan saya akan memahami siapa Tuhan. Lalu Alkitab bilang ini, kita akan mengetahui Tuhan sebenar-benarnya. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu mempertimbangkannya. Apakah hari ini kita adalah orang percaya yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya enggak? Atau jangan-jangan kita hanya mengenal Tuhan pada satu sisi saja atau mengenal Tuhan di permukaan saja, akibat memang kita tidak memilih untuk serius belajar tentang Tuhan, mengamati Tuhan dan memahami siapa Tuhan. Pengertian yang kedua dari kata mengenal atau kata yada, ini yang Alkitab bilang, mengetahui rahasia tentang Tuhan. Saya rencana di kebaktian yang terakhir nanti, saya akan berbagi fakta mengenai Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan misteri. Itu Alkitab mencatatnya. Dia menyingkapkan dirinya dengan selubung. Dia merahasiakan siapa dirinya. Itulah sebabnya mengapa orang harus mendatangi Tuhan. Lalu begini, mengamati Tuhan, memahami Tuhan dengan cara belajar. Sebab Tuhan menjadikan dirinya sebagai misteri dan untuk orang yang mengasihi Tuhan, ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan menyingkapkan misteri mengenai siapa dia. Dia akan mengungkapkan rahasia mengenai siapa dia. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu, bukan Tuhan yang murahan, yang bisa dengan gampang dibeli di pasar.
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat mahal, sangat luhur, sangat tinggi, sangat mulia. Tidak sembarang orang bisa mendekati dia atau bahkan mengenal dia. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, kata mengenal atau yada artinya adalah begini, umat yang mengetahui rahasia mengenai siapa Tuhannya. Kenapa saudara dan saya bisa mengetahui rahasia tentang Tuhan? Sederhana, kita memilih untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya hanya bergaul sepukul dua pukul dengan orang tertentu dalam hidup kita, orang tersebut tidak mungkin akan mengungkap rahasianya buat kita. Tapi kalau kita bergaul karib dengan orang tertentu dalam hidupnya kita, orang tersebut akan merasa sangat aman untuk membuka saja rahasia tentang kehidupannya buat kita. Sama halnya dengan Tuhan. Siapa bergaul dengan Tuhan, berupaya keras untuk mengamati Tuhan, belajar tentang Tuhan. Karena yang kita mau adalah kita harus tahu tentang Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka ini yang Alkitab bilang, Tuhan akan menyingkapkan dirinya sehingga saudara dan saya akan mengetahui rahasia mengenai siapa Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Pengertian yang ketiga dari kata mengenal atau yada adalah begini, Bapak Ibu, teman-teman. Kemampuan untuk membuat pembedaan. Ini Tuhan atau ini bukan Tuhan. Karena dua alasan. Satu, kita mengenal. Dua, kita punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi ini yang Alkitab lagi bilang. Saya ulang. Kemampuan untuk membuat pembedaan aja. Ini Tuhan dan ini bukan Tuhan. Karena memang kita kenal dia. Lalu kita punya pengalaman bersama dengan dia. Berarti Alkitab bilang, siapa mengenal Allah selalu dimulai karena begini Bapak Ibu. Mereka berupaya untuk belajar, mengamati, berupaya untuk mencari tahu siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Lalu berikutnya Alkitab bilang begini, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memang berjalan bersama dengan Tuhan, punya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan gampang sekali mengenal rahasia tentang Tuhan. Bahkan kita bisa membuat pembedaan, ini Tuhan atau ini bukan. Amin. Nah ini penting untuk saudara dan saya memilikinya. Mari saya ulang. Tanpa pengenalan akan Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin akan dikenal sebagai orang yang kuat, apalagi orang yang bertindak. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu pertimbangkan berkaitan dengan diri kita secara pribadi. Kamu adalah tipikal yang mau tahu lebih banyak tentang Tuhan enggak? Kamu adalah tipikal yang mau belajar lebih dalam tentang Tuhan enggak? Kamu adalah tipikal yang punya pengalaman demi pengalaman dalam proses belajar bersama dengan Tuhan dalam tiap-tiap hari enggak? Kamu adalah orang yang bisa membuat pembedaan bahwa ini Tuhan dan ini bukan atau tidak. Kamu adalah orang, saudara dan saya adalah orang yang kalau sampai orang bercerita tentang apa saja, kita bisa dengan pasti berkata, nah itu Tuhan. Itu Tuhan yang saya kenal. Itu Tuhan yang tiap hari jalan dengan saya. Itu Tuhan yang saya paham betul. Tuhan yang tidak menutup dirinya dengan selubung sehingga saya sukar untuk memahami. Tapi Tuhan yang menyingkapkan selubung dari dirinya dan membeberkan rahasia tentang dia. Sehingga pada akhirnya kita mengenal Tuhan tambah lama tambah dalam. Nah ini penting. Amin. Nah sekarang ini yang Alkitab bilang. Siapa mengenal Allah? Hal yang bersama yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka akan disebut sebagai orang yang kuat. Nah kata kuat Bapak Ibu, Ibrani bilang hasak. Hasak itu arti yang pertama Bapak Ibu, menarik sekali. Orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk melakukan tindakan menaklukkan. Ulang. Siapa mengenal Allah? Tahu Tuhan punya rahasia karena belajar. Karena punya pengalaman, siapa bisa membuat pembedaan ini Tuhan atau ini bukan? Ternyata Alkitab bilang ini, mereka akan menjadi orang-orang yang punya kemampuan untuk menaklukkan apa saja.
Tahukah saudara bahwa hal yang paling sukar ditaklukkan dalam kehidupan manusia adalah dirinya sendiri? Amin. Secara ini yang Alkitab bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kalau kamu mengenal rahasia tentang Tuhan, kalau kamu punya pengalaman dengan Tuhan, kalau kamu bisa membedakan fakta bahwa ini Tuhan dan ini bukan Tuhan, maka ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan punya kemampuan untuk melakukan tindakan menaklukkan. Dan yang paling utama ini yang Alkitab bilang berkaitan dengan kata hazak, saudara dan saya akan menjadi orang yang mampu menaklukkan diri sendiri. Semua kita tahu Bapak Ibu, bahwa medan pertempuran terbesar sepanjang zaman dalam kehidupan manusia ada pada pikirannya. Kalau orang tidak mampu menaklukkan pikirannya sendiri, maka orang akan selalu didapati kalah aja dalam hidup. Makanya kenapa ini yang Alkitab ajar, kamu harus belajar tentang Tuhan. Kamu harus belajar tentang kebenaran. Kamu harus bisa membuat pembedaan. Di mana di dalam kamu punya cara berpikir mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya pada akhirnya pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang menyesatkan kita, pikiran-pikiran yang akan berpotensi membuat kita jatuh dalam kehidupan, saudara dan saya punya kemampuan untuk menaklukkannya. Kenapa Tuhan sampai mengajar kita? Kamu harus kenal saya. Kamu harus kenal Tuhan. Kamu harus kenal firman-Nya. Sebab ternyata yang mampu untuk membuat saudara dan saya menaklukkan diri sendiri itu cuma satu saja, pengenalan akan Allah. Pengenalan akan firman-Nya. Pengenalan akan kebenaran. Kalau orang kenal kebenaran dan kebenaran sangat menguasai mereka punya cara berpikir, maka ketika pemikiran saudara mengarahkan saudara kepada sebuah tindakan jahat, saudara dan saya akan selalu mampu atau memiliki kemampuan untuk menaklukkan pikiran jahat kepada pikiran yang benar. Amin. Kalau sampai pikiran kita berpotensi untuk menggiring saudara dan saya kepada kecurangan dalam hidup, maka begini, pengenalan akan Tuhan yang menguasai cara kita berpikir akan menolong kita menaklukkan pikiran yang penuh dengan tindakan kecurangan, sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak akan didapati sebagai orang yang terjebak dalam perilaku curang. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, yang harus kamu buat dalam perjalanan kehidupan kamu adalah kenali Tuhan dalam proses belajar. Kenali Tuhan dalam pengalaman berjalan dengan Tuhan. Pelajari firman Allah, biarkan firman Allah sangat mendominasi cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang mampu menaklukkan apa aja dalam hidupnya kita. Tapi yang paling utama Alkitab bilang, kemampuan kita berpikir. Cara kita berpikir, pergulatan-pergulatan dalam pikiran kita akan punya kemampuan untuk menaklukkannya karena kebenaran kuasai cara kita berpikir. Amin, Bapak Ibu. Coba, saya undang saudara untuk lihat dengan saya. Saya sejujurnya lupa posisinya, tapi mari kita lihat dulu. Benar atau tidak? Oke. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Mari saya baca. Ayat 17 sampai dengan ayat 19. Efesus pasal 4. Ayat 17 sampai dengan ayat 19. Coba saudara lihat. Judul perikopnya adalah manusia baru. Sudah? Sebab itu ayat 17, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang bagaimana? Yang tidak mengenal Allah. Secara tadi Alkitab bilang apa? Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Sekarang di Efesus Paulus bilang ini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikiran yang sia-sia, lalu pengertian yang gelap, lalu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak ada hubungan
Tidak ada pengenalan, sudah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kapan kita bodoh Pak Ibu? Waktu kita tidak memilih untuk belajar. Makanya tadi Alkitab bilang belajar, kenali Tuhan dari firman, dari pengalaman hidup. Amati bagaimana Tuhan bekerja supaya saudara bisa membuat pembedaan. Ini Tuhan yang saya kenal, ini bukan Tuhan. Lah Alkitab bilang begini, saya ulang. Bagaimana tadi? Karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Coba lihat. Kalau orang tidak mengenal Allah, ini yang Alkitab bilang di ayat 17. Pikirannya akan penuh dengan kesia-siaan. Kalau saudara dan saya punya pikiran dikuasai oleh kesia-siaan, hitung saja 1, 2, 3. Dalam proses kehidupan yang akan terjadi adalah ayat 19 bagian akhir Alkitab bilang begini. Orang akan berani menyerahkan diri kepada hawa nafsu, lalu mereka akan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Berarti Alkitab bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu kuat. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu mampu menaklukkan apa saja. Termasuk kamu mampu menaklukkan kesia-siaan dalam kamu punya cara berpikir. Kalau kamu tidak mahir menaklukkan pikiran yang sia-sia dalam kamu punya cara berpikir, ini yang Alkitab bilang, hitung 1, 2, 3 saja. Dalam proses berjalan, tinggal tunggu waktu. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang Alkitab bilang, orang yang akan menyerahkan diri kita kepada pemuasan hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sekarang pertimbangkan Pak Ibu, yang Alkitab ajarkan adalah begini, kamu memang harus mengenal Tuhan. Supaya kamu mampu menaklukkan apa saja, tapi yang paling utama menaklukkan dirimu sendiri. Dimulai dari cara kita berpikir. Amin. Sudah tahu kan, kejatuhan tidak terjadi tiba-tiba. Orang jatuh dalam dosa dan pelanggaran pemuasan hawa nafsu tidak terjadi tiba-tiba. Awalan atau muara dari kejatuhan itu selalu adalah pikiran yang sia-sia. Makanya kenapa Alkitab ajar? Kenali siapa Tuhan. Kenali betul rahasia tentang Tuhan. Kamu harus bisa mengenal ini Tuhan, ini bukan. Supaya kamu bisa berkata kepada diri sendiri, enggak, ini pikiran sia-sia, saya skip. Ini pikiran yang tidak mewakili kebenaran, saya skip. Itu yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya mampu menaklukkan diri sendiri, mampu menaklukkan pikiran sia-sia dalam hidupnya kita. Nah ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya adalah orang yang mengenal Tuhan. Amin. Apakah kuat? Kuat itu artinya adalah begini Pak Ibu. Kemampuan untuk mendorong diri sendiri mengalami perubahan. Ulang. Kemampuan untuk mendorong diri sendiri mengalami perubahan. Semua kita tahu Pak Ibu, tidak ada orang yang bisa giring kita kepada perubahan selain keputusan kita secara pribadi. Betul? Orang bisa bicara apa aja kepada telinganya kita. Berubahlah, jangan begitu, jangan kasar, jangan jahat, jangan emosional, jangan kikir, jangan apa, you name it. Orang bisa bicara apa aja ke telinganya kita. Tetapi ini yang kita paham, bahwa kalau sampai saudara dan saya tidak memilih untuk berubah, maka untuk seterusnya kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Betul? Secara ini yang Alkitab bilang. Kalau kamu kenal Tuhan, kalau kamu kenal firman, karena Tuhan hanya bisa dikenal dari firman-Nya. Kalau kamu belajar tentang siapa Tuhan, kamu memahami siapa Tuhan, kamu berjalan dengan Tuhan dalam pengalaman kehidupan, maka sebenarnya ini yang Alkitab bilang, kamu akan memiliki keberanian
untuk mendorong diri sendiri supaya berubah. Sekarang pertanyakan begini Pak, Ibu. Sampai dengan hari ini, enggak usah jauh-jauh, sampai dengan pagi ini. Apa isi perenungan saudara? Apakah saudara menemukan bahwa masih ada hal-hal dalam diri saya yang belum berubah? Coba. Kalau saudara bertemu dengan pertimbangan itu, apakah saudara berani mendorong diri sendiri untuk begini, mengejar perubahan enggak? Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan akan nyaman dengan posisi mereka yang sekarang. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, Alkitab bilang begini, mereka akan menjadi orang-orang yang penuh dengan begini, pertimbangan, kegelisahan, karena menemukan, saya mengaku kenal Tuhan, saya belajar firman, tapi kelakuan belum berubah. Kehidupan belum berubah. Saya kenal Tuhan. Saya mengaku belajar tentang Tuhan. Tapi dalam cara saya hidup belum berubah. Sehingga pada akhirnya masih jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita Pak Ibu. Selama saudara dan saya memilih untuk mengenal Tuhan. Belajar tentang Tuhan. Memahami Tuhan. Melalui firman-Nya. Mencermati Tuhan. Melalui pengamatan dalam pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mampu membuat pembedaan. Ini Tuhan, ini bukan. Kelakuan benar, ini Tuhan. Kelakuan salah, ini bukan dari Tuhan. Ini yang akan terjadi. Saudara dan saya akan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Saya harus dorong diri saya untuk berubah. Amin. Jadi kalau hari ini saudara nyaman saja dengan kelakuan yang tidak mewakili siapa Tuhan dalam kehidupan saudara. Ini Alkitab lagi bilang, kamu tidak kenal Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara dan saya gelisah bahwa ini salah ini. Kelakuan macam ini bukan dari Tuhan nih. Saudara dan saya gelisah, saudara memutuskan dan saya memutuskan dulu, tidak bisa. Kelakuan ini harus saya ganti. Saya harus kejar perubahan. Pada titik itulah, saudara dan saya adalah orang yang Alkitab bilang, kamu mengenal Tuhan. Karena dengan berani kamu mendorong diri sendiri untuk mengejar perubahan. Nah itu yang Alkitab bilang. Karena kamu mengenal Tuhan, kamu orang kuat. Mampu menaklukkan diri sendiri dan menaklukkan apa saja dalam hidup. Tapi yang kedua, punya keberanian untuk mendorong diri sendiri kejar perubahan. Nah apakah kuat Bapak Ibu? Kuat itu artinya adalah begini. Hazak itu arti yang kedua, yang ketiga adalah begini Pak Ibu. Berperilaku gagah berani. Ulang. Berperilaku gagah berani. Saudara tahu yang dimaksud dengan perilaku gagah berani? Bukan tipikal quitter, orang yang berhenti. Tapi fighter. Orang yang fight, orang yang berjuang. Orang yang mampu berdiri untuk menghadapi apa saja. Sampai kita selesai menghadapi apa yang memang kita harus hadapi dalam kehidupan. Nah ini yang Alkitab ajar. Kamu memang harus mengenal Tuhan. Mengenal jalan-jalannya. Mengenal firman-Nya. Cara kamu berpikir harus sangat dikuasai oleh kebenaran. Serupa-rupanya waktu kita tahu rahasia tentang Tuhan. Rahasia tentang siapa dirinya. Seluruh kebenaran mengenai hakikat Tuhan dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya Alkitab bilang ini, kamu akan berubah jadi orang kuat. Apa tadi? Mampu menaklukkan diri sendiri, mampu menaklukkan apa saja. Mampu punya keberanian mendorong diri sendiri untuk mengejar perubahan. Tapi yang ketiga ini yang Alkitab bilang, kamu akan menjadi orang yang berperilaku gagah berani. Bapak Ibu semua kita paham bahwa sometimes dalam proses hidup kita berhadapan dengan proses yang ringan. Betul? Yang kita bisa hadapi dengan mudah sekali. Tapi sudah bukan rahasia umum. Bahwa ternyata begini, sudah menjadi rahasia umum. Bahwa ternyata begini, ada dalam perjalanan kehidupan kita. Di mana saudara dan saya harus berhadapan dengan proses-proses berat. Yang menguras banyak hal dari dalam kehidupan kita.
kuras air mata, kuras pikiran, kuras emosi, kuras tenaga, kuras uang, you name it. Kuras banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, terbanyak ketika orang berhadapan dengan proses ringan, orang bisa menyelesaikannya, menghadapinya. Tetapi terbanyak ini yang kita lihat dalam fakta hidup tiap-tiap hari. Ketika orang berhadapan dengan proses yang berat, terbanyak yang kita lihat adalah orang berhenti di tengah jalan. Orang menyerah. Orang mengaku tidak kuat dan mengambil jalan pintas. Padahal ini yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya. Bahwa kalau saja kamu mengenal Tuhan, kamu belajar tentang Tuhan, kamu memahami kebenaran tentang Dia di dalam firman-Nya, maka kamu akan mendapatkan atau berubah menjadi orang yang kuat. Orang yang ternyata Alkitab bilang begini, berperilaku gagah berani. Bukan tipikal yang lari dari masalah, tetapi tipikal yang berani hadapi apa aja. Bukan tipikal yang berhenti di tengah jalan, tetapi tipikal yang akan berani berkata, kalau belum sampai di garis finish, saya tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Tahukah saudara bahwa kekuatan dalam diri kita terbatas? Kemampuan buat kita fight dalam hidup terbatas. Tetapi ini yang Alkitab bilang, salah seandainya kamu mengenal Allah, maka ada kekuatan tanpa batas yang Tuhan punya, yang Dia akan limpahkan kepada saudara dan saya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang Alkitab bilang begini, punya perilaku gagah berani. Garis bawahi Pak Ibu, ini perilaku. Sesuatu yang bukan datang dan pergi. Sesuatu yang akan sangat identik dengan kehidupannya kita. Sesuatu yang bukan hanya begini. Hari ini kita gagah berani dan besok kita tidak gagah berani. Hari ini kita gagah berani dan besok kita pengecut. Tidak. Kata kuat atau hasak menggaris bawahi. Ini bicara perilaku. Ini menetap di dalam kamu. Yaitu apa? Gagah berani. Coba saudara lihat cerita dalam Alkitab. Semua orang yang mengenal Tuhan. Coba saudara lihat saja. Daniel. Gagah berani. Dia kenal Tuhan. Dia kuat. Gagah berani. Berani berjalan masuk ke gua singa. Sadra, Mesa, Abednego. Orang yang mengenal Tuhan. Apa yang terjadi pada mereka? Itu tuh Alkitab bilang begini. Perilakunya gagah berani, mampu berjalan menuju dapur perapian. Tidak ada dari antara mereka yang lari. Daniel dengar aja hukumannya adalah kamu akan masuk ke gua singa. Lalu berkata, oh kalau gua singa saya bisa hadapi. Lalu pada waktu mulai berjalan di tengah jalan semakin dekat dengan gua singa. Tiba-tiba dia berubah pikiran dan bilang gini, oke gini, saya nggak mau masuk gua singa. Saya ikuti saja aturannya kamu. Begitukah? Tidak. Sadra, Mesa dan Abednego waktu tahu hukumannya adalah masuk ke dapur perapian. Apakah di tengah jalan menuju dapur perapian mereka ralat, mereka punya keputusan? Bahkan kan ini yang Alkitab bilang, saking panasnya itu dapur perapian. Orang yang antar mereka kebakar kan. Ngelihat orang secara mata fisiknya kita, lihat orang terbakar akibat dapur yang panas, itu bisa menggentarkan orang. Tapi ini yang Alkitab bilang, Sadra, Mesa, Abednego, kenapa tetap masuk ke dalam itu dapur perapian? Ini yang Alkitab bilang dari awal. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan punya perilaku gagah berani. Sehingga apa saja diperhadapkan di depan kamu punya mata. Kamu akan menjadi orang yang perilakunya adalah begini. Oke, let's fight. Let's fight. Fighter, bukan quitter. Itu kuat. Amin. Coba. Apalagi yang dimaksud dengan kata ini Pak, Ibu. Kata kuat. Kata kuat itu hasak artinya adalah begini. Orang yang mampu mendatangkan perubahan. Pengertian yang pertama tadi apa? Mendorong diri sendiri untuk berubah. Tapi tahukah saudara bahwa orang yang mengenal Allahnya akan menjadi orang yang mampu untuk mendatangkan perubahan?
Makanya kenapa Tuhan memberikan kepada saudara dan saya identitas. Kamu garam. Garam hadir, sayur berubah. Betul? Sayur tawar tanpa garam, kasih garam di dalamnya, rasa sayur berubah. Kenapa identitas saudara dan saya adalah terang? Lihat, di dalam kegelapan, terang hadir, ruangan berubah. Tahukah saudara bahwa siapapun yang mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, kehadiran mereka selalu berpotensi kuat untuk mendatangkan perubahan? Makanya coba pertimbangkan. Jangan-jangan nih. Saya adalah agen perubahan. Pertanyaannya adalah, kenapa belum menjadi agen perubahan? Jelas Alkitab bilang, karena kamu belum mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau kamu mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, kamu akan ada pada posisi menjadi orang-orang kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, kita akan menjadi orang yang menghadirkan perubahan. Amin. Terakhir, orang yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak. Kata bertindak, Ibrani menggunakan kata ini, asa. A-S-A. Bertindak. Asa. Asa itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Menarik sekali. Mampu bertarung sampai selesai. Sama halnya dengan kuat. Kamu punya perilaku gagah berani. Karena kamu punya perilaku gagah berani, maka kamu akan dikenal sebagai orang yang mampu bertindak. Apa itu bertindak? Mampu bertarung sampai selesai. Pengecut adalah orang yang masuk dalam gelanggang pertarungan, lalu karena enggak berani, lari dari gelanggang. Kita enggak. Kita kenal siapa Tuhan yang menyertai kita. Kita kenal siapa Tuhan yang berdiri bersama dengan kita. Kita kenal siapa Tuhan yang pegang kita pakai dia punya tangan kanan. Tangan yang berkuasa, tangan yang mendatangkan kemenangan. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau kamu kenal Allah, yang akan terjadi di dalam kamu adalah, kamu bukan sekedar memiliki perilaku gagah berani, tetapi kamu akan bertindak. Atau lebih tepatnya Alkitab bilang, kamu akan ditemukan sebagai fighter yang akan memastikan pertempuran selesai, baru kamu keluar dari gelanggang. Itu orang yang bertindak. Makanya coba pertimbangkan hari ini Pak, Ibu. Bapak Ibu adalah tipikal yang gampang menyerah dalam sebuah pertarungan. Atau Bapak Ibu adalah orang yang memilih untuk saya harus kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Saya harus belajar firman dengan sangat serius. Saya harus tahu apa-apa yang Tuhan mampu kerjakan dalam kehidupan saya. Dan apa yang Tuhan telah berikan untuk saya. Supaya pada akhirnya waktu harus masuk dalam pertempuran demi pertempuran dalam perjalanan hidupnya kita. Kita akan dikenal sebagai orang yang mampu terbiasa bertindak. Apa tadi? Bertarung sampai selesai. Amin. Kena kanker, bertarung sampai selesai. Kena tekanan yang menguras banyak hal, bertarung sampai selesai. Dengan apa coba? Kepercayaan bahwa Tuhan berpihak pada kita. You have to fight my friend. Jangan nyerah. Hidup faktanya ke depan akan lebih berat. Makanya Alkitab bilang dari awal, kamu harus kenal Tuhan. Tuhan yang kamu sembah, kamu harus kenal details dengan sebenar-benarnya. Supaya pada akhirnya sekalipun hidup berat, kamu udah punya modal untuk bertarung sampai selesai. Berikutnya, apakah bertindak? Ini menarik sekali Bapak Ibu. Bertindak itu artinya adalah ini, mengelola. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, rupa-rupanya Alkitab bilang, saudara dan saya akan mampu untuk bertindak. Atau lebih tepatnya Alkitab bilang ini buat kita. Saudara dan saya akan memiliki kemampuan untuk mengelola apa saja. Amin. Mengelola perasaan, mengelola isi berpikir, mengelola kehendak di dalam kita, mengelola keuangan, mengelola keluarga, mengelola pekerjaan, mengelola usaha, mengelola apa saja
Jadi ini yang Alkitab bilang, kamu memang harus kenal Allah. Sebab Allah adalah sumber hikmat. Kalau kamu mengenal Allah dan menemukan hikmat, kamu akan punya kemampuan untuk mengelola apa saja, termasuk mengelola pelayanan. Kegagalan orang hari ini, Pak, Ibu tahu ke saudara? Terbanyak alasannya adalah begini, karena tidak mahir mengelola. Bahkan ada yang disebut dengan istilah anger management. Kemampuan untuk mengelola emosi di dalam. Alkitab bilang kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan jadi orang yang punya kemampuan untuk mengelola apa saja dalam hidup saudara yang butuh pengelolaan. Maka ini yang akan terjadi. Semakin saudara bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan kasih buat saudara dan saya kemampuan untuk mengelola apa aja dalam hidupnya kita. Amin. Bukankah ini jaminan bahwa saudara dan saya akan menikmati keberhasilan karena mahir mengelola apa saja? Berikutnya yang terakhir. Belum, masih ada 2. Yang berikutnya. Apa itu? Kemampuan untuk memproduksi hal-hal benar keluar dari kita. Kalau kamu tidak kenal Tuhan, produk di kamu punya pikiran pasti tidak benar. Produk yang keluar dari kamu punya kata-kata pasti tidak benar. Produk yang kemudian keluar dan terekspresi dalam kamu punya kelakuan tiap hari pasti tidak benar. Nah ini yang Alkitab bilang, kamu harus mengenal Allah supaya kamu bertindak. Dengan kata lain Alkitab bilang, kamu harus mengenal Allah supaya kamu punya kemampuan untuk memproduksi apa yang benar keluar dari dalam kamu punya kehidupan. Kamu punya kemampuan untuk memproduksi pikiran benar, kamu punya kemampuan untuk memproduksi kata-kata benar, kamu punya kemampuan untuk memproduksi kelakuan benar, Pak, Ibu. Dimotori dari apa? Mengenal Allah. Berarti kan begini, kalau pikiran kamu isinya adalah kejahatan dan ketidakbenaran, kata-kata, kelakuan isinya adalah ketidakbenaran dan ketidaktaatan kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Ini yang Alkitab bilang, oh, sekalipun kamu jago pelayanan, kamu bukan orang yang mengenal Tuhan. Semua orang berjaya, mau yang pelayanan di atas mimbar atau yang tidak pelayanan di atas mimbar. Semua orang harus punya kemampuan untuk memproduksi hal-hal benar keluar dari kita. Akibat apa coba? Kita mengenal Tuhan. Baru yang terakhir, kata bertindak, itu artinya adalah begini. Asa itu artinya begini, lulus. Tahukah saudara bahwa semua orang yang hidup akan selalu berhadapan dengan ujian? Waktu kita sekolah, kita berhadapan dengan ujian. Waktu kita hidup, kita berhadapan dengan ujian. Ini Daniel bilang, Daniel yang bilang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan ditemukan sebagai orang yang lulus waktu hadapi ujian apa aja. Ini yang bicara bukan orang biasa, teman-teman. Yang bicara Daniel. Orang yang tinggal sama-sama dengan singa di dalam goa. Dia masuk goa singa yang isinya jelas bukan ayam saja. Kalau tinggal satu goa dengan ayam, gampang sekali kita menghadapinya. Kalau masuk tinggal sama-sama satu goa dengan singa semua, itu orang akan ada pada persimpangan. Antara mempercayai Tuhan atau tidak. Antara menista Tuhan punya nama atau tetap menghormati dia. Tapi ini yang Daniel bilang. Seandainya kamu mengenal Allah, kamu bukan cuma kuat, kamu akan bertindak. Seandainya kamu mengenal Allah, maka dalam ujian apa aja yang harus kamu hadapi, ini yang dia bilang, kamu pasti lulus. Amin. Jadi sekarang pertimbangkan, sampai sejauh ini, pada titik ini, saya kenal Tuhan gak? Yang sebenar-benarnya. Saya bisa membuat pembedaan gak? Ini Tuhan, ini bukan.
Saya bisa menjadi orang yang memilih untuk begini. Sadar betul bahwa ini Tuhan yang sedang ajar saya, yang sedang perlengkapi saya, yang sedang didik saya. Saya sadar betul, saudara dan saya sadar betul enggak? Kalau kita sadar tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya kita, Bapak Ibu, harga mati serahkan dikenal sebagai umat yang kuat dan bertindak. Amin. Sudah, saya selesai.